Jika video ini dirasa bermanfaat, silakan subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, like, share, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah. Yuk kita lanjutkan pelajaran fikihnya, yaitu tata cara sholat bagi orang yang sedang sakit. Kita beri judul pembelajaran ini, yaitu hanya untuk Allah aku beribadah. Mari kita berdoa untuk pembelajaran kali ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Amin. Yang pertama, kita akan belajar mengenal ketentuan sholat bagi orang yang sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada kaum muslimin untuk beribadah kepadanya sesuai kemampuan yang dimiliki. Di antara kewajiban ibadah yang harus dilakukan adalah sholat fardu, baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Bagi orang yang sedang sakit, Allah SWT memberikan keringanan dan dalam mengerjakannya. Sebagaimana hadis Nabi berikut ini, kanat bi bawaziru fasa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam an solati faqala sholli qa'iman fa illam tastati faqa'idan fa illam tastati fa'ala jambi, yang artinya, pernah penyakit wasir menimpaku, lalu aku bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang cara sholatnya. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sholatlah dengan berdiri. Apabila tidak mampu, maka duduklah. Dan bila tidak mampu juga, maka berbaringlah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, anak-anakku, betapa Allah memberikan kemudahan kepada umatnya bagi yang sakit untuk senantiasa sholat 5 waktu. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melaksanakan sholat dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaan kita. Karena pada saat kita sakit pun Allah memberikan ketentuan dan kemudahan untuk kita senantiasa tidak meninggalkan sholat. Oke? Ada beberapa cara sholat yang bisa dilakukan ketika seseorang itu sedang sakit. Di antaranya adalah yang pertama, sholat dengan cara duduk. Yang kedua, sholat dengan cara berbaring. Ketiga, sholat dengan cara terlentang. Masing-masing cara sholat tersebut bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan orang sakit dengan cara yang bagaimana yang dia bisa. Misalkan seseorang itu tidak bisa berdiri, maka dengan duduk. Ketika tidak mampu dengan duduk, maka dia bisa dengan cara berbaring. Nah, ketika dengan cara berbaring pun dia tidak bisa, maka dengan cara terlentang. Nah, kemudian untuk praktiknya caranya akan kita bahas di pertemuan berikutnya.
Nah, hikmah salat bagi orang yang sakit diantaranya adalah satu, dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hati menjadi lebih tenang. Ketiga, menyadari kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Empat, menyadari nikmat sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang bisa kita pelajari pada hari ini. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Alhamdulillah. Nah, Bu Eni, mohon maaf jika ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja dari perkataan Bu Eni. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.